disitulah setelah adanya pelepasan, puji Tuhan sembuh ibunya, sembuh anaknya seperti itu. Dan akhirnya Bapak ini memutuskan benar-benar bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir pertama kali ke sini, wih susah banget ya Pak ya. Hancur banget begitu. Jalannya susah, Jadi susah hancur. Ibu itu kami tetap mengadakan pengawalan sampai ke Dikawal aku, Jalan Hitam. karena jalannya masih hutan nggak kayak di sini. Baik, kami kawal, pulangnya pun kami kawal. Kami kawal sampai jalan aspal. Kira jalan hancur, tetap kami bantu. Kadang kami bahkan sampai mencangkul dulu baru lewat ya. Dicangkul baru bisa lewat, Ya. tahu nggak? Itu kita bawa cangkul, mau pelayanan bawa cangkul, ya saudara ya. Jadi bukan kayak sekarang mobil bisa enak masuk, ya kan? Kalau sekarang Tuhan Ada puji Tuhan. Sejelek-jeleknya di sini sekarang masih bagus ya Pak. Ya. Masih bagus di sini, gitu loh. Dan amin. Dan akhirnya saudara ya. Ya semuanya banyak pertemuan ya Pak ya, awalnya masih ribut, rame, membangun gereja pun berjuang ya Pak. Bahkan kami waktu itu yang pertama kami tidak diizinkan untuk mendirikan gereja. Tapi di situ saya dengan ibu bersama dengan jemaat yang ada, kami punya tekad, punya niat. Biar gimana gereja kami tak dirikan. Tetap didirikan. Nah, dengan campur tangan Tuhan ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Iya. Itu sangat banyak sekali. Kan ada yang nanya Pak dengan saya, dapat dari mana bangun gereja? Jemaat ini saudara ya percaya penuh dan mendoakan saya pelayanan, bersosial media, dan tidak pernah kami minta sumbangan kemana-mana di sini ya Pak. Tidak pernah. Kita Nggak tidak pernah minta sumbangan kemana-mana. Itu pun masalah kerja itu swadaya ibu. Ya, swadaya yang ibu, bangun. artinya swadaya ibu itu maksudnya saya yang mencari melalui dari sosial media, berdoa itu fasilitas yang Tuhan kasih. Yang pasti yang pertama adalah doa dan pertolongan dari Tuhan Yesus, saudara ya. Tidak ada kita bikin proposal ya Pak ya. Tidak pernah membangun gereja, tidak pernah membuat proposal ya saudara ya. Jadi melalui sosial media, dan jemaat tidak pernah ada sumbangan ya Pak ya untuk bangun gereja. Tidak pernah. Bahkan kerja bakti pun tidak pernah. Amin. Kerja bakti tidak pernah. Karena jemaat kami itu waktu sedikit benar. Karena orang pada takut. Jemaat kita itu udah jemaat yang udah berumur semua. Udah berumur. Namun kita kerja baktikan pun mereka tidak mampu lagi. Tidak mampu, sekitar 50-60 tahun ke atas ya Pak ya. Mau pandai-pandai saya dengan ibu. Iya. Nah, untuk mengatur di lapangan seperti apa, biar proses pembangunan kerja berjalan dengan lancar. Jadi saudara dengar ya, bahwa saya ini sudah jujur melalui media sosial. Saya membangun gereja ini dan jadilah seperti ini karena kemurahan Tuhan. Ya, Mas Pasca Bapak Ibu. Karena kemarin kan nanya Pak, jangan-jangan Ibu bikin proposal. Enggak ada. Tidak ada. Dan pembangunan gereja itu tidak ada. Terus katanya saya hidup dari persembahan, hidup dari perpuluhan. Kita kalau dinilai dari jemaatnya tuh paling besar tuh 20.000 itu paling besar. 20.000. Satu kali ibadah. Satu kali ibadah 20.000. Karena kita sini merata-rata jemaat tuh petani semua. Petani, ada yang bilang mungkin ada pengusaha, ada pengusaha. Baik, mayoritas tuh petani semua. Petani, termasuk saya. Petani. Jangankan jadi bos Pak. Saya bilang kan cerita nih sama teman-teman ya kan. Jemaat Tuhan ini yang SMA bisa dihitung satu doang kayaknya. Karena Bapak SMA kan? SD. Ternyata ya ampun, ternyata nggak ada yang SMA. Salah Bu Berbi. Bayangkan Ibu Berbi. SD SMP aja. SD SMP lulusannya jemaat Tuhan. Nanti bukannya berarti saya merendahkan ya Pak ya. Enggak, kita kan ngomong apa adanya gitu kan. Ya belum dah namanya di kampung, kita pun bukannya sekolah karena jangkauan ya. Kita jauh banget ya Pak ya. Sampai ibarat kata kita lulus SD itu udah cukup luar biasa lah. Udah cukup lah kami karena makanya jangkauan dari sekolah itu sangat jauh, karena kami ini kan posisi di pedalaman, posisi di kampung.
Jadi kalau mau sekolah sampai SMA apa sekarang tuh kami itu jarak tempuh ataupun butuh biaya tuh sangat besar ya, karena dari jarak tempuh itu jauh. Itulah kerinduan saya nih, kenapa saudara ya habis bangun gereja, bangun pastori, nanti mau bikin asrama. Iya, iya Bapak Ibu. Ya disangkanya saya hidup dari persembahan. Nah dengar sendiri 20.000. 20.000 paling besar. 20 paling besar 30.000. Astaga. Karena sesuai dengan Beli keadaan. bensinnya cukup nggak Pak dari rumah saya ke sini? Nggak sampai ke sana. Itu minyak motornya nggak cukup ya. Minyak motornya ada nggak cukup. Jadi kan saya kan ini Pak mau bangun pastori ini, Bapak kan tahu kan ini kan tidak ada pakai proposal juga. Saya berusaha mau dari sosial media ini mau open donasi. Tahu kan orang aja minta pertolongan proposal belum tentu ditolong, jadi kita mengandalkan Tuhan aja gitu. Ya. Jadi semuanya belum asramanya Bapak Mari, belum asramanya. Proposal mau bangun pastori dulu itu Pak, sebelah Pak ya. Nanti biar bisa dipakai untuk menunjang pelayanan ya. Nah, ini dia nih yang datang-datang. Mana ada Bapak Ibu, ini aja gereja dibangun jemaat tidak ada kerja bakti kan, dengar sendiri kerja bakti tidak ada. Terus karena masih sedikit, sekarang udah banyak orangnya pun pada tua, tidak enak kita libatkan. Ya ibarat kata jemaatnya setiap hari Minggu mau menghadiri ibadah, mereka ibadah itu bersyukur. Siang. Jadi ya udah dengar sendiri Bapak Ibu ya. Jadi dari bangun gereja, pastori, ya kemurahan Tuhan lah ya. Jangankan untuk bikin proposal, kami minta izin mendirikan gereja itu sangat tidak diberikan kebebasan gitu. Saya sampai berapa kali saya kantor desa, awal pertama saya bawa surat untuk mendirikan gereja itu tidak ditanggapi sama Pak Kades, tidak bisa. Nah, kemudian kami dengan ibu konseling sampai kami bawa dalam doa, ketiga kalinya ya puji Tuhan. Nah, jangankan kami ibu bikin proposal untuk minta cap suratnya untuk membangun gereja, kami dipersulit. Nah, itulah dia. Jadi kita sama bangun gereja itu tidak pakai proposal, itu swadaya ibu melalui media sosial. Ya ibu ceritakan itulah gereja. Tapi begitu ya kita bisa beri, kami pun selaku jemaat sangat bersyukur punya hamba Tuhan yang seperti ibu yang bisa melayani kami khususnya di kampung pedalaman yang seperti ini. Itu tidak semua hamba Tuhan itu sanggup dan siap ya, karena ujiannya sangat luar biasa di sini. Luar biasa. Ya kalau memang dapat memang bisa. Aduh, sebelum saya kan ada beberapa pendeta laki-laki ya Pak ya yang datang. 4 orang hamba Tuhan. Kata nenek kemarin 6-7 orang. 6 orang 7 orang mau melayani. Bahkan ada yang sampai menitipkan kita waktu itu di sebuah rumah masyarakat sini rencana mau melayani, tapi sampai sekarang mereka tidak berani. Sebenarnya tidak berani. Karena tempuh untuk apa kata di sini dia sangat luar biasa ya. Orangnya lumayan luar biasa. Karena gini sebenarnya ya, saudara ya, yang terjadi ini sebenarnya memang sih namanya juga mau melayani Tuhan itu kan harus kuat mental ya kan. Dan ada pula juga trauma beberapa masyarakat tuh gini, ada hamba Tuhan pelayanan, abis gitu ditinggalin pelayanannya gitu. Jadi tidak seluruhnya menyalahkan kenapa ditentang dan sebagainya. Enggak, ada yang belum paham sama firman Tuhan, jadi nggak menerima, wajar. Tapi ada juga orang yang trauma karena banyak pelayan Tuhan ya, penginjil ya, ataupun pendeta sekalipun dia buka-buka pelayanan, habis gitu nggak tanggung jawab gitu. Terus bagaimana, ada juga kejadian sampai ada jemaatnya yang meninggal lalu nggak diurus. Nah itu saudara ya, jadi bukan berarti harus gimana gitu, nggak semuanya kok tidak terima itu bukan karena apa, tapi ada juga dari penginjilnya itu. Makanya saya itu apa namanya, saya buktikan gitu loh, bukan hanya ngomong kosong. Dengan mencari berkat melalui sosial media ini,
saya membangun gereja, ya Anda dengar sendiri swadaya katanya kan bahasa di sini ya. Terus tidak pernah yang namanya membebankan jemaat, pokoknya wes sembahyang ibadah gitu. Oke, kita mau perjamuan kasih dulu ya saudara ya. Doa dulu.